Asatidah guru kita bersama Kiai Haji Yusuf Mubarak, guru kita bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cinangka, Ketua MWC NU Kecamatan Cinangka, yang saya banggakan Ibu Camat Kecamatan Cinangka, Ibu Kepala Desa atau Bapak Kepala Desa, Ketua Panitia Kori kita yang luar biasa, para kiai-kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang berbangga, yang berbahagia, ibu-ibu yang hadir semuanya, baik yang di depan saya, yang di samping kanan saya, yang di samping kiri saya, yang di belakang saya, semuanya insya Allah akan dicatat sebagai pecinta Nabi besar Muhammad. Semuanya akan bersama Rasulullah Muhammad di dalam surga, amin Allahumma. Semuanya akan Allah ampuni segala dosa-dosanya, akan Allah terima amal ibadahnya. Yang hadir di sini semuanya, yang duduk di bangku, yang duduk di bawah, ya Allah angkat derajatnya. Yang ada penyakit di badannya, yang nampak maupun yang tidak nampak, ya Allah bibarakati hadal maulidis syarif, semuanya penyakitnya diangkat oleh Allah. Kalau ada anak perawan yang belum nikah ibunya, ya Allah puyeng anaknya belum kawin-kawin, ya Allah dengan barakah maulid ini segera dapatkan jodoh yang baik yang soleh, amin. Yang kaya raya, yang bisa ngaji, amin, amin. Apabila ada janda-janda juga yang gak laku-laku, yang udah berak, ya Allah lakukan, amin. Semoga dapat suami yang saleh, amin. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi pesantren jadiin kiai, ya Allah, amin. Bertahin mondoknya, ya Allah, amin. Suaminya yang gak punya duit kaya rayakan, ya Allah, amin. Biar dia bisa membelikan kalung 200 gram untuk istrinya, ya Allah, supaya suaminya bisa beli sawah, ya Allah. Suaminya mudah-mudahan bisa beli mobil Fortuner, ya Allah, amin. Bisa juga kawin lagi, ya Allah, amin, amin ya Rabbal alamin. Lain diaminan tadi aminan, hari loba duitna diaminan, sehat badana diaminan, nambah deui mah ente. Ngaranna eta doana pala pilih. Siadon ibu-ibuna. Ibu, Bu, hayang boga minantu kiai, hayang teu, iya kiai, Ki Yusuf kiai, Ketua MWC NU kiai, eta mah geus boga pamajikan, zaman ayeuna hese neangan minantu nu soleh eta hese kabina-bina, hese pokona mah geus anu aya bae, nu penting soleh, nu penting make samping, komo deui anu kieu make imamah jeung make sorban, eta mah lain soleh-soleh deui. Bu, ini perayaan apa? Perayaan apa? Maulidnya siapa?
man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri, man huwa miftahus suduri, man huwa abul batuli, man huwa jaddul hasani, man huwa jaddul husaini, man huwa jaddus sultan maulana Hasanuddin Banten, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan bersama Rasulullah. Kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku, maka akan bersamaku nanti di dalam surga. Amin. Mudah-mudahan cinta kita yang hari ini diterjemahkan dengan mengadakan maulidnya Rasul ke puntang-puntang Ketua MWCNU Kiai Ian Ahyani, Ustadz Uut Sunardi dan lain sebagainya, Bojong Lor, Pasauran, semuanya menyumbang. Ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang kaya 100.000, yang lebih kaya 1 juta dan sebagainya. Ada banser yang nyumbangnya berdiri di samping saya. Amin. Ini semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai terjemahan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Kita tidak bertepuk sebelah tangan. Amin. Betapa cinta bertepuk sebelah tangan itu menderita, betul? Kita pengen nikah dengan dia, dia nggak mau nikah dengan kita. Sakit apa tidak? Kadang-kadang cinta bertepuk sebelah tangan akan membawa penderitaan yang tiada ada ujung dan tiada ada akhirnya. Zaman dulu, ibu, ada orang yang menyatakan cinta kepada Allah, langsung ditolak oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang menyatakan cinta kepada Allah, langsung ditolak oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Ini ayat penolakan cinta dari Allah kepada orang-orang Yahudi dan pada orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa kami adalah anak-anaknya Allah, kami adalah habib-habibnya Allah. Katakan Muhammad, kalau mereka anak Allah, kalau mereka habib-habibnya Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum, maka karena apa Allah menyiksa mereka? Dengan sebab dosa-dosa mereka. Bal antum basarum mimman khalaq, kalian tidak lain hanyalah manusia biasa seperti manusia biasa lainnya. Ditolak oleh Allah. Orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, lain sia lain anak lain. Orang Yahudi mengatakan anak Habib, anak Habib, anak Habib, lain sia lain Habib. Lamun sia Habib kunaon eta leluhur sia dijadikan monyet, leluhur sia dijadikan betul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kiradatan wa khanajir di dalam Al-Quran leluhur orang-orang Yahudi, tapi orang Yahudi merasa dirinya seperti kekasih Allah. Mereka ingin disebutnya Habib. Habib itu bahasa sininya sayang. Orang Yahudi pengen disebutnya sayang sama orang yang tidak pernah dia kenal. Kalau ketemu
ayang pengen minum, ayang pengen makan, ayang pengen ngopi, padahal itu bukan istrinya, padahal itu bukan suaminya, itu bukan keluarganya, tapi dulu orang-orang Yahudi pengen dipanggilnya sama siapa saja, ayang, beb, bib, bib itu ayang, habib itu sayang. Itu orang-orang Yahudi, diterjemahkan di dalam Al-Quran, diinskripsi oleh Al-Quran, diprasastikan oleh Al-Quran. Dulu ada orang-orang yang pengen dipanggilnya ayang, orang-orang yang pengen dipanggilnya bib, orang-orang yang pengen dipanggilnya habib. Tetapi Allah katakan, bal antum basarum mimman khalaq, tidak lain kalian manusia-manusia biasa sama dengan orang-orang lainnya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Hei orang Yahudi, kalau kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang dicintai Allah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Kenapa leluhur-leluhur kalian di bumi hanguskan? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan monyet? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan babi? Kalau kalian kekasih Allah, nggak mungkin Allah sampai menyiksa ayah-ayah kalian menjadi monyet, menyiksa ayah-ayah kalian menjadi bedul. Nyaman tuh bedul di dia. Di dia bedul naon? Cadua. Sangkain dikeresek aja bedul. Di dia menceleng beren. Ayah bagong. Eta jelma-jelma Yahudi ibu-ibu dijadikan bagong ku Allah. Kunaon manehna dijadikan bagong? Ku sabab dosa-dosa mereka. Kalau mereka merasa habib-habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, merasa doa-doanya terkabul, kenapa negara mereka selalu kekeringan? Kenapa mereka negaranya tidak damai-damai? Kenapa perang selalu perang di negara orang-orang yang merasa dirinya sebagai habib-habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah? Katanya keramatnya hebat, bisa ngislamin orang yang ada di dalam kubur, sudah mati bisa masuk Islam, keramatnya orang-orang sana. Coba lamun sia keramatnya hebat, perang di negara sia, kan? Udah ngomong akur-akur baik, cicing. Ngopi doang maneh mah. Kok saya bisa bahasa Sunda di sini? Biasanya saya nggak bisa bahasa Sunda, Bu. Tahun depan. Iya, keasupan ya Yusuf. Abi tadi ke mobil, keasupan khadam ya Yusuf ngomong Sunda ya. Hari geus kieu mah kudu menang ti Sunda hiji. Siap ibu-ibu. Ibu-ibu siap. Ini dancer ketawa melulu. Ada orang yang katanya keramatnya luar biasa, tasarrafa fil qaul, bisa untuk menjadikan segala apa saja di dunia ini di bawah kehendaknya. Ada yang bisa untuk salat jenazah padahal dia udah mati. Ada orang mati di dunia, dia ikut keluar dari kuburan lalu sholat jenazah. Ada orang yang lagi ribut, dia tahu dalam kuburan, dia keluar dari kuburan, katanya mendamaikan orang yang ribut. Ini di dalam sejarah doktrin mereka, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai habib, sebagai pecinta, orang yang dicintai,
mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak punya dasar dari agama Allah, tidak punya dasar daripada Al-Quran, tidak punya dasar daripada Al-Hadis, tidak punya dasar dari ijma', tidak punya dasar dari qiyas. Nabi Muhammad seumur hidup Isra Mi'raj cuma sekali, katanya leluhurnya Isra Mi'raj sampai 70 kali setiap hari. Masuk akal apa tidak? Tidak. Pertama merah ke kamar berat. Banyak sekali cerita-cerita palsu, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak berdasarkan kenyataan, cerita-cerita yang bahkan mengalahkan mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umat Islam Indonesia, warga NU harus hati-hati, harus mulai cerdas. Jadi ketua NWCNU harus cerdas, bukan hanya memobilisasi masyarakat untuk tetap di dalam ahli sunnah wal jamaah, tetapi juga kita harus berhati-hati. Banyak sekarang orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi tujuannya adalah untuk menyesatkan umat Islam dari siratal mustaqim, dari ajaran para nabi, dari ajaran para wali, dari ajaran para sahabat, dari ajaran wali songo. Hajoken Pak. Makanya ayat itu waqalatil yahudu, dari sana saya menyimpulkan tidak ada istilah Habib dalam Islam. Tidak ada istilah Habib dalam disanggah pernyataan saya dalam sebuah ceramah. Katanya itu Kiai Ma'rudin gak baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang wudu, orang-orang yang bersuci. Berarti di situ ada yuhibbu, berarti Allah cinta, yang dicintai namanya Habib. Berarti orang yang taubat adalah Habib, orang yang berwudu adalah Habib. Betul kalau dari sisi lugawi, istilahan lugawiyan betul ada istilah Habib di dalam Al-Quran. Tetapi dulu beberapa bulan yang lalu, sebelum masalah nasab ini dipahami masyarakat, yang disebut Habib itu adalah katanya yang keturunan Nabi. Kata saya, tidak ada istilah Habib dalam Islam. Maksudnya dari Al-Quran tidak ada disebutkan bahwa seorang keturunan Nabi dari Nabi besar Muhammad SAW harus bergelar Habib. Teu aya di hadis, teu aya hadis anu nunjukkeun bahwa anu ngaku keturunan Nabi kedah make gelar Habib. Teu aya. Tina ijma' enta aya ijma' sahabat Rasulullah, ijma' ulama yang menyatakan bahwa keturunan Nabi bergelarnya Habib. Enggak ada. Cocok. Dari kias tidak ada sandarannya adna qarinah kecil. Kalau dalam tradisi Islam ada. Turunan Nabi memakai gelar tertentu ada. Apa gelar yang dipakai dulu oleh ulama untuk turun Nabi? Sayyid dan Syarif. Gelar keturunan Nabi menurut tradisi pemahaman Islam adalah Sayyid dan Syarif. Perempuannya Sayyidah, perempuannya Syarifah. Itu ada nomenklatur presidennya dari dulu, ada di ulama-ulama. Tapi kalau Habib nggak ada turunan Nabi gelarnya gelar Habib.
Dulu begitu saya bilang. Kalau ada orang bergelar Habib, diparanin bapak-bapak, ditabokin. Pas ditanyain, kenapa kamu pakai gelar Habib? Karena saya namanya Habibur Rahman, dipanggil Habib. Salah orang. Itu sampai mereka menamparin orang yang namanya Habib, yang mengaku Habib dipanggil Habib, sampai mereka segitunya berani untuk menghilangkan kemanusiaan, menampar orang, ngejorogin orang, menghina orang dengan kertas. Guru sekumpul dihina nasabnya, katanya tidak bisa masuk golongan Ba'alawi, tidak bisa masuk golongan Habib. Guru sekumpul bukan Habib, ada suratnya. Sultan Maulana Hasanuddin As-Sayyid As-Syarif Sultan Maulana Hasanuddin Banten, turunan Rasulullah dari Musa Al-Kadzim, anak cucunya hanya ditaruh nama Habib, dipukulin orang di Bekasi dulu. Sekarang nggak diambil-ambil, hei sini, enggak saya mah Musa Al-Kadzim, bukan kamu Ba'alawi, enggak saya Musa Al-Kadzim, enggak kamu Ba'alawi. Sekarang laris. Sekarang cucu-cucu wali songo di rangkul, dirayu-rayu, kalian ini turunan Habib, kalian ini Ba'alawi. Dulu dihina-hina, As-Sayyid As-Syarif Sultan Maulana Hasanuddin, keturunannya dihina. Bahkan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dihina oleh orang yang mengaku namanya Habib. Masih ada videonya di YouTube. Guru kita bersama Abuya As-Sayyid As-Syarif, Buya Dimyati, Buya Muhtadi, dihina-hina oleh mereka, disebut hai ajam. Ada nasi videonya di YouTube. Seorang Habib namanya Habib Umar, dia panggil Abuya As-Sayyid As-Syarif Muhtadi bin Dimyati dengan sebutan ajam. Apa itu artinya ajam? Bukan orang Arab. Langsung langit marah, langit marah. Hasil DNA sekarang menyebutkan mereka DNA-nya G. Non artinya G, ajam, lain Arab. Mereka bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, kata hasil tes DNA menurut Dr. Sugeng, mereka ini bukan orang Arab acang. Jangankan keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dulur-dulur, dengan maulid ini mari kita, semua sudah berlalu, semua kita sudah tahu, tapi kita tidak punya dendam. Kita ingin kita bersama-sama, ayo hidup seuyunan, betul? Saling hormat menghormati. Dulu kita dihina, kita tidak ngapa-ngapain, betul tidak? Hanya saja ketika hari-hari ini banyak sejarah-sejarah yang dirubah, kita takut anak cucu kita nanti dia tidak tahu sejarah yang asli. Anak cucu kita nanti sejarah bangsanya melenceng kemana-mana, tidak sesuai dengan faktanya. Ayo kita hidup bersatu, ayo kita hidup seuyunan, tapi jangan ada lagi kata-kata orang Indonesia yang laki-laki ganteng tidak boleh kawin dengan perempuan dari satu golongan manapun. Kalau misalnya kita ngadu nasab, turunan Sultan Hasanuddin bukan hanya turunan Nabi, tapi turunan raja-raja. Kalau yang sekarang ada, Banten itu 17 raja, 17 sultan. Kalau dia turunan raja terakhir tahun 1808, maka dia dari Banten saja keturunan 17 raja. Kemudian dari sebelum Banten, yaitu ketika Pajajaran, Raja Siliwangi yang kelima, Siliwangi keempat,
ketiga, kedua, kesatu, kemudian kerajaan Galuh, kemudian kerajaan Sunda, berapa raja, kemudian kerajaan Mojopahit, karena Kesultanan Banten juga adalah cucu daripada Demak Bintoro. Karena apa? Karena Sultan Maulana Hasanuddin mempunyai istri Nyai Ratu Purnama Sidi, putra daripada Raden Patah Demak. Raden Patah Demak adalah putra daripada Raja Majapahit terakhir, namanya Brawijaya V. Jadi keturunan Banten adalah keturunan para raja-raja Majapahit. Raja-raja Majapahit keturunan daripada raja-raja Singosari, raja-raja Tunggul Ametung segala macam, Ken Arok, Medang Kemulang, Taruman Negara, Salaka Negara, dan lain sebagainya. Kalau ngadu nasab, iya kita orang Banten bukan hanya turunan Nabi, tapi turunan puluhan raja-raja besar di tanah Jawa. Lalu ala Nabi. Kalau mereka mengatakan mereka turunan Nabi, kita juga turunan Nabi 11-12. Tapi urut dari mereka ada nggak turunan raja-raja? Kita turunan raja, 17 raja di Banten, 17 raja di Pajajaran, raja di Sunda, raja di Galuh, raja di Majapahit, raja di Demak. Kalau mau ngadu nasab, kita turunan Nabi juga turunan raja. Mereka kalau benar turunan Nabi, tapi kesini jual minyak, jual buhur. Ini lagi masih ngomong, ini lagi masih ngundat-ngundat, tetapi tidak menutup kita untuk saling, untuk masa depan menghargai, saling menghormati. Ini hanya lagi ngomong aja, lagi ngomong. Karena apa? Lihat di YouTube ada orang Indonesia nikah dengan seorang syarifah, udah nikah, udah punya anak, malah ketahuan suruh cerai, katanya tidak sekufu, katanya kastanya berbeda. Ayahnya setuju, ibunya setuju, perempuannya setuju, ketahuan oleh bos mereka Taufik Assegaf. Lalu Taufik Assegaf suruh ini orang yang sudah menikah bercerai, katanya tidak sah, katanya berzina. Ini yang harus dihentikan, kalau tidak aing moal bakal berhenti. Lunjak begitu ya. Ayo, akur. Melanakan aing. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu satu harus dihentikan. Di tengah-tengah bangsa Indonesia, keturunan para raja, yang kami keturunan daripada orang-orang yang dapat menciptakan Borobudur ketika negara-negara Arab belum punya apa-apa. Kita sudah punya Prambanan ketika negara Eropa belum punya Menara Eiffel. Maka tidak boleh bangsa Indonesia yang keturunan orang-orang besar, turunan Sailendra, orang yang bisa mengalahkan Mongol, dihina oleh siapapun. Karena mulai saat ini siapapun yang menghina kebangsaan kami, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, akan berhadapan dengan seluruh putra putri Nusantara. Takbir. Messi urusan rusuh ya. Kenapa kita harus ngomong agar mereka ngerti? Karena dianggapnya kita nggak ngerti tentang sejarah kita, betul tidak? Dianggapnya kita tidak mempunyai harga diri sebagai bangsa Nusantara. Orang Pasauran tidak tahu kalau di Pasauran dulu ada kerajaan besar. Kerajaan pertama di Indonesia itu dari Pasauran, di Pandeglang, tepatnya di Mandalawangi. Itu jauh di dia, berapa kilo? 17 kilo.
asal seluruh dari kerajaan di Nusantara adalah Pandeglang. Namanya kerajaan Salaka Negara. Pada tahun 1 Masehi di Pandeglang sudah ada kerajaan besar namanya Salaka Negara. Dari Salaka Negara inilah diturunkan para keturunan raja-raja se-Indonesia, dari Bantennya, dari Jabarnya, dari Jatengnya, dari Jatimnya, dari Acehnya, dari Borneonya, dari Sulawesinya, dari Malukunya, semua turunan raja-raja Pandeglang. Iya, sesa-sesana ya, turunan raja-raja ya. Iya, anu manis-manis. Apa manis bahasa Sundanya? Amis. Kalau bahasa Jawa amis itu ikan tuh. Turunan raja-raja harus ingat dia turunan raja, tetapi tidak boleh sombong. Betul? Kenapa kita harus ingat bahwa kita turunan raja? Agar kita tidak mudah untuk tunduk kepada orang asing. Karena sejarah Banten adalah sejarah keperkasaan dan futuwah. Tidak gampang dari dulu Banten menyerah pada siapapun, betul? Kita pernah dikalahkan oleh Belanda karena satu sebab. Naon eta? Pengkhianatan. Naon? Kita pernah dikalahkan Belanda karena satu hal, yaitu pengkhianatan. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai mau kita diadu domba. Sejarah telah berkata kekalahan kita orang Banten 1682 hanya karena kita mau diadu domba. Maka jangan sampai kalau ada upaya adu domba kita ladenin. Kita harus istiqomah ala target. Kita harus istiqomah alal hadaf. Tujuan apa dalam kita melangkah? Itu saja, jangan cilok kanan, cilok kiri. Karena kalau kita cilok kanan itu bisa jadi kawe-kawe oleh cewek. Kalau cilok kiri dikawe-kawe oleh pengkhianat. Kalau kita terjebak untuk mampir di kawe kiri pengkhianat, maka alamat kita akan mudah dikalahkan, alamat kita akan mudah diadu domba. Akhirnya musuh kita ongkang-ongkang kaki, yang perang, yang gelut, kita sendir. Ini jangan sampai. Dalam setiap perjuangan pasti ada tantangan dan ada rintangan. Tetapi jika kita yakin bahwa apa yang kita perjuangkan ini benar, maka insya Allah Allah akan bersama kita memberikan kekuatan dan kemenangan. Ibu-ibu orang Pasauran, anak-anaknya suruh ngaji biar tidak mudah dibodohi. Banyak ormas-ormas yang muncul pada zaman modern, taunya dia ngajak ngebom keluarga sendiri, radikal, fundamentalis. Ternyata walaupun mereka membawa-bawa Islam, di belakangnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang benci pada bangsa Indonesia, orang-orang yang benci pada negara Indonesia. Mereka tidak mau Indonesia damai, mereka tidak mau Indonesia tenang. Akhirnya mereka menciptakan ormas-ormas Islam yang didanai oleh mereka. Tujuannya apa? Agar Indonesia ini perang saudara. Nah, jangan sampai mau diadu domba.
Dan adu domba yang paling gampang adalah dengan isu agama. Dengan isu apa? Apalagi orang Banten. Orang Banten kalau sudah isunya agama, ini bang palingna diasah baik golok manena mah. Si orang mah diakalan ku batur. Padahal itu adalah strategi orang-orang kafir untuk menghancurkan agama Islam sendiri. Siapa yang bikin ISIS? Amerika. Siapa orang yang bikin Islam jamaah di Indonesia? Amerika. Siapa orang yang bikin Majelis Mujahidin Indonesia? MMI. Orang Amerika. Tapi atas nama Islam, dengan mengambil tokoh-tokoh Islam untuk merekrut orang-orang Islam, kemudian mengebom I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want 'em, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim, yeah. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Iku naon bisa aya di dia. Lain di dia mah Islam na kuat, NU na kuat, kiai na masih hidup. Kiai na masih hidup bang ispae. Masih hidup teh kiai-kiai loba. Kunaon bisa kaasupan eta fundamentalis radikalis nu kitu. Pokona ulah sampai anak ibu-ibu terbawa oleh aliran-aliran yang
presiden eta. Tapi Kiai NU mante, bahkan Kiai NU mah diakalan bae ku jamaah. Kiai NU eta diakalan jamaah. Mampir ke rumah Kiai, Kiainya ngeluarin rokok. Aduh, biasa action. Duh, rokok ketinggalan Kiai. Aduh, tukang abura cenah. Tah, Kiai NU tah. Bu, Nggak perlu diongkosan. kunaon eta Kiai NU kok kitu ikhlasna tapi barokah hirupna karena manehna ikhlas tawakal ku Gusti Allah. Makanya dibalas oleh Allah ad'afan mudha'afa. Dibalesna eta kiai-kiai anu ikhlas. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin. Linasin fih, karena ada nasnya. Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Tapi kalau tanggalnya tanggal 12 fihi khilafun, ada ikhtilaf ulama. Ada yang ngomong tanggal 12, ada yang ngomong tanggal 8, ada yang ngomong tanggal 9, ada yang ngomong tanggal 11.
Raja Abroha Yaman menyiapkan pasukan puluhan ribu pasukan menyerang Mekah, menyerang Ka'bah. Dia menggunakan seekor gajah sebagai kendaraannya yang namanya Mahmud. Dia datang ke Mekah, dia berniat menghancurkan segalanya. Sudah memasuki kota Mekah, apa saja yang ada milik orang Mekah dirampas. Ada kambing dirampas, ada pos ronda dihancurkan, ada ontanya Abdul Muthalib dirampas. Abdul Muthalib di Mekah dirampas oleh Abroha. Kuburan diganti. Akhirnya orang Mekah ketakutan melihat pasukan yang begitu besar, pasukan senjatanya. Orang Mekah pada lari, semuanya pada ketakutan. Aminah tetap di rumah. Dia memegang